Oke, di dunia pendidikan yang serba cepat ini pernah kepikiran nggak apa sih yang benar-benar bikin seorang guru itu efektif? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 9 strategi pengajaran fundamental. Ini adalah strategi yang udah terbukti manjur dan yang paling penting bakal tetap relevan, nggak peduli tantangan masa depan kayak apa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya ya kan? Dunia kan berubah cepat banget. Terus gimana caranya kita bisa siapin siswa kita dengan bekal yang pas biar mereka sukses? Dan ini bukan cuma basa-basi loh. Ini tantangan nyata yang harus kita hadapi bareng-bareng. Dan jawabannya, kuncinya itu ada di sini. Materi pelajaran itu penting, jelas. Tapi cara kita mengajarkannya, metodologinya, itulah yang benar-benar bikin beda. Ini yang jadi jembatan dari sekedar tahu jadi benar-benar paham. Jadi, apa dong resep rahasianya? Jawabannya, 9. Kedengarannya mungkin angka biasa aja ya, tapi percayalah, 9 strategi ini kalau digabungin, wah, kekuatannya itu bisa mengubah total suasana di kelas. Dan ingat, ini bukan daftar tips acak ya. Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak peralatan strategis. Isinya ada 9 alat super ampuh yang emang dirancang buat kerja barengan, biar dampaknya maksimal banget di kelas. Oke, siap? Kita mulai ya. Kita akan bagi jadi 3 pilar besar. Pilar pertama, ini soal fondasinya dulu. Menajamkan pola pikir. Karena inilah dasar dari semua proses belajar yang efektif. Nah, di pilar pertama ini, ada 3 strategi inti. 1. Melatih pikiran analitis dengan cara mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. 2. Bikin tujuan yang jelas plus kasih feedback yang membangun buat nguntun progres siswa. Dan yang ketiga, kita tumbuhkan jiwa ilmuwan dalam diri mereka lewat uji hipotesis. Yuk, kita lihat contohnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ini lebih dari sekedar main tebak-tebakan loh. Waktu siswa disuruh bandingin 2 hal, mereka itu dipaksa buat mikir kritis, lihat detail-detail kecil, dan paham hubungan sebab akibat. Ini ibaratnya nge-gym buat otak mereka. Luar biasa. Lanjut ya, ke uji hipotesis. Ini kan pada dasarnya metode ilmiah yang kita adaptasi buat di kelas. Prosesnya itu terstruktur, bukan asal tebak. Intinya adalah ngajarin siswa gimana caranya bikin pertanyaan yang bagus dan nyari jawabannya secara sistematis. Nah, ini yang keren. Mereka berubah dari yang cuma nerima informasi, jadi menciptakan pengetahuan. Oke, pilar pertama beres. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua. Kalau tadi kita bangun fondasi berpikirnya, pilar kedua ini ibaratnya lemnya. Kita mau pastiin ilmu yang didapat itu nempel beneran, nggak gampang lupa, dan bisa dipakai. Di sini ada 3 strategi penguatnya. Pertama, merangkum dan mencatat biar informasi diolah secara aktif. Kedua, pakai gambar atau diagram buat bikin konsep jadi jelas. Dan ketiga, yang sering dianggap sepele tapi penting banget, yaitu PR dan latihan rutin buat ngebangun kebiasaan dan memori jangka panjang. Nah, soal merangkum ini penting banget buat kita pahami. Merangkum itu bukan cuma nulis ulang versi pendeknya ya, bukan. Ini tuh latihan otak yang aktif. Waktu siswa rangkum, otak mereka kerja keras buat nyaring, milih mana yang penting, dan nyatuin ide. Proses inilah yang mengubah info pasif jadi pengetahuan yang benar-benar nempel. Terus, ada kekuatan visual. Kita semua tahu kan kalau sebuah gambar itu bisa berbicara lebih banyak. Otak kita itu emang jago banget memproses gambar. Jadi, pakai diagram, bagan, atau peta konsep itu kayak ngasih jalan pintas. Ide yang rumit dan abstrak bisa langsung jadi jelas dan gampang dicerna. Keren kan? Dan pilar kita yang terakhir, mungkin ini yang paling seru. Pilar ini tujuannya satu, mengubah siswa dari yang tadinya cuma jadi penonton di kelas, jadi pemain utama dalam petualangan belajar mereka sendiri. Nah, 3 strategi pamungkas ini fokusnya ke kolaborasi, motivasi, dan rasa memiliki. Kita bakal lihat gimana pembelajaran kooperatif bisa bangun kerjasama tim, terus gimana caranya manfaatin pemahaman awal siswa, dan yang terakhir, pentingnya menghargai proses untuk membangun mental yang kuat. Contohnya, pembelajaran kooperatif. Ini bukan sekedar kerja kelompok biasa ya, yang satu kerja, yang lain ngobrol. Bukan. Di sini ada struktur dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, siswa itu bukan cuma belajar materinya, tapi mereka juga belajar skill yang penting banget buat masa depan. Kerja tim, komunikasi, sampai cara nyelesain masalah bareng-bareng. Kutipan ini pas banget buat nangkep inti dari apresiasi proses. Ini soal menanamkan apa yang kita sebut growth mindset. Maksudnya, keyakinan kalau kemampuan itu bisa dilatih, bukan bakat mati. Jadi waktu siswa belajar buat ngehargain usahanya, bukan cuma nilai akhirnya, mereka jadi pembelajar yang jauh lebih tangguh dan semangat. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Karena bagian ini penting banget.
Ketiga pilar tadi itu bukan buat dipakai sendiri-sendiri. Kekuatan yang sesungguhnya itu muncul waktu ketiganya bekerja bareng, bersinergi. Nah, ini dia gambaran besarnya. Pola pikir yang tajam, ditambah metode belajar yang kuat, ditambah lagi keterlibatan siswa yang aktif, hasilnya sebuah ekosistem belajar yang lengkap dan dampaknya luar biasa. Setiap pilar saling nguatin satu sama lain, menciptakan sebuah pendekatan mengajar yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Jadi, setelah kita bongkar 9 strategi dalam 3 pilar yang kuat ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari 9 strategi ampuh Adi, kira-kira mana nih yang paling klik buat Anda saat ini? Ingat, nggak perlu langsung semua diubah. Coba deh pilih satu aja, satu langkah kecil yang bisa Anda ambil buat mulai membangun toolkit mengajar versi terbaik Anda. Terima kasih sudah menyimak.